warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak, Pak Sabdi dengan pelajaran geografi ya. Hari ini anak-anak kita belajar tentang pengertian indraja. Jadi, mengenai indraja, indraja itu adalah salah satu singkatan dari penginderaan jauh. Ya, jadi dalam berbagai negara itu ada beberapa penyebutannya. Ya, yang paling terkenal itu dari Inggris, remote sensing, nanti ada juga dari Prancis, Portugis, dan Jerman. Itu adalah istilah penyebutan tentang penginderaan jauh. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke penginderaan jauh, kita harus tahu dahulu pengertian dari indraja. Indraja adalah suatu metode untuk melihat objek yang jauh tanpa kontak langsung dengan objek. Iya, jadi indraja ini biasanya menggunakan pesawat ataupun satelit dari atas permukaan bumi untuk mengambil objek berupa gambar pemukiman, kelautan, kehutanan, atau pemukiman penduduk yang ada di bumi. Jadi dianya dari udara ya, sistem dari indraja ini. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga menurut para ahli ya, indraja itu tentang ilmu yang memperoleh informasi tentang suatu objek. Jadi objeknya itu bisa permukaan bumi, bisa lautan, kehutanan, atau yang lainnya ya. Wilayah atau gejala yang dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa berhubungan langsung dengan objek. Nah, jadi alat-alat yang dimaksud ini adalah pesawat tadi, satelit tadi yang sudah dilengkapi dengan kamera atau sensor ya, yang diletakkan di bagian bawah satelit dan pesawat untuk mengambil gambar yang ada di permukaan bumi. Oke, ada juga pengertian yang lain menurut Campbell, indraja itu adalah ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi yang diambil dari jarak jauh. Ya, jadi permukaan bumi itu yang berada di bawah diambilnya dari udara sehingga dikatakan sebagai jarak jauh. Itulah pengertian tentang indraja. Nah, ini ada gambar tentang yang namanya sistematika dari indraja, ya kan? Kita lihat di sini ada gambar matahari, ada juga permukaan bumi, ada juga pesawat dan satelit, dan ada juga sini nanti ada seperti kayak lapisan ozon dan awan, gambar yang ada di sini. Oke, jadi ternyata melalui gambar ini adalah salah satu rangkaian kecil sistematika kerja dari penginderaan jauh tersebut. Kita lihat sinar matahari itu menyinari permukaan bumi, di mana sinar matahari ini merupakan salah satu tenaga dari penginderaan jauh supaya dapat beroperasi dengan baik. Dengan adanya sinar matahari, objek di permukaan bumi ini akan terang, ya, akan terlihat sehingga dapat dipantau oleh satelit dan pesawat terbang. Sehingga apa yang kita lihat saat ini seperti aplikasi Grab, Gojek itu adalah salah satu pengembangan dari penginderaan jauh ya. Nah, jadi dikatakan matahari ini adalah sistem pasif. Kenapa dikatakan sistem pasif? Karena dianya diam. Ya, jadi matahari itu dianya terus menyinari, ya kan, dia tidak bergerak sehingga dikatakan sebagai pasif. Nanti ada juga sistem aktif. Kalau sistem aktif itu melalui gelombang elektromagnetik. Jadi dengan bantuan gelombang, dengan bantuan sinar matahari, pesawat dan satelit dapat mengambil gambar permukaan bumi. Ya kan? Jadi nanti lapisan ozon itu berperan sebagai perantara perambatan gelombangnya. Jadi di bawah pesawat itu nanti dipasang kamera untuk mengambil dan satelit juga seperti itu. Jadi semuanya dilakukan dari udara ya, untuk mengambil objek yang ada di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek. Nah, ini adalah sekilas tentang gambarnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang B ada pengumpulan data indraja. Jadi, indraja itu nanti hasilnya adalah suatu gambar yang dinamakan citra. Ya, kalau pamannya kalian itu berfoto ya melalui kamera nanti hasilnya foto, tetapi kalau indraja ini nanti hasilnya namanya citra. Kita lihat di sini penggunaan data indraja ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk perorangan dan lembaga BMKG ya. Jadi bisa untuk perorangan, bisa untuk perusahaan, terutama pemerintahan ya menggunakan ini.
Kenapa? Karena memiliki data kedetailan yang sangat luar biasa, ya, kerincian dan jangkauannya itu lebih luas karena dia berasalkan dari udara yang dapat memantau hampir seluruh wilayah suatu pabean gitu ya. Jadi Indraja ini biasanya digunakan oleh para kontraktor pemerintahan dalam merencanakan suatu perencanaan wilayah, pembangunan kota baru, ya, perencanaan wilayah. Jadi ini sangat diperlukan data citranya ya. Nah, jadi BPN seperti Badan Pertanahan Nasional itu juga menggunakan Indraja ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada komponen-komponen pengendaraan jauh. Arti komponen pengendaraan jauh di sini itu adalah, pengendaraan jauh itu akan berjalan dengan baik dengan apabila ke unsur-unsur yang ada ini itu bekerja dengan baik. Jadi unsur-unsur itu sumber tenaga, atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, sensor, wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Jadi ini sangat berpengaruh besar ya dalam pembuatan pengendaraan jauh. Sumber tenaganya itu matahari, atmosfer itunya adalah perambatan gelombangnya. Interaksi antara tenaga dengan objek itu adalah tergantung dari mataharinya dan cuaca ya. Jadi kalau cuaca mendung mungkin akan gelap hasilnya. Sensor itu adalah kameranya, wahana itu adalah alat yang membawa si kamera tadi seperti pesawat dan satelit. Perolehan data itu nanti dilakukan di stasiunnya dan penggunaan data itu bisa digunakan oleh pemerintah. Nah, ini ada tadi seperti Bapak bilang ya, ada pasif dan aktif ya. Jadi sini sumber tenaganya itu matahari dan gelombang. Atmosfer ini mempengaruhi panjang gelombang. Jadi itu proses untuk mempermudah pengambilan gambar, seperti itu. Nah, baru ada juga sensor di sini. Sensor itu nanti ada fotografik secara kimiawi dan elektronik secara elektrik. Kalau fotografik ini biasanya pakai kamera, kalau elektronik itu biasanya melalui media perekaman atau video gitu kan. Wahana tadi alat yang membawa sensor, sensor itu kameranya, berarti wahana itu adalah si pesawat dan si satelitnya. Nanti di sini bisa digunakan data manual dan digital. Jadi kalau manual itu secara pengukuran, kalau digital itu mungkin secara komputerisasi seperti itu ya. Nah, jadi dalam penggunaan data-data penginderaan jauh ini sangat berperan besar sekali ya dalam pengembangan bangsa Indonesia, terutama dalam perencanaan wilayah. Apalagi daerah-daerah yang baru dibuka seperti Riau, Kalimantan, Papua itu sangat cocok banget dikembangin yang namanya penginderaan jauh ini. Karena dengan begitu cakupan wilayah, luas wilayah itu bisa lebih diketahui dengan baik. Oke, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang penginderaan jauh ya. Jadi nanti ke depannya kita masih membahas tentang penginderaan jauh, tentang komponen-komponennya dan hasilnya serta cara kerja dari penginderaan jauhnya. Oke, tetap semangat dalam belajar. Lakukan yang terbaik untuk orang tua kalian dan Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.